Calista Springer terjebak di dalam rumah yang terbakar dan dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan resleting dan rantai yang menahannya. Dia terkunci di tempatnya dan nasibnya sudah ditentukan. Calista yang berusia 17 tahun akan mati. Bagian terburuknya adalah orang tuanya sendirilah yang mengurungnya dan mengutuknya sampai mati. Pada tanggal 22 Mei tahun 1991, Calista Springer lahir dari Norma Schwegels dan Anthony Springer yang tidak memiliki hubungan romantis. Saat Calista masih kecil, ibunya, Norma, membantu merawatnya. Tetapi sang ayah, Anthony, berusaha mendapatkan hak asuh penuh atasnya. Norma terus-menerus khawatir tentang kesejahteraan Calista dan bersikeras bahwa gadis kecil itu mungkin menderita akibat perlakuan Anthony. Meski Norma berusaha untuk memperoleh hak asuh Calista, upayanya ditolak. Dan akhirnya pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada Anthony, walaupun Norma melaporkan adanya tindakan pelecehan. Kemudian, pada bulan Mei tahun 1997, Anthony berhasil secara resmi mencabut hak asuh Norma. Dan saat Calista berusia 6 tahun, dia diadopsi secara resmi oleh Anthony dan istri barunya, Marcia, yang kemudian memiliki 2 anak perempuan tambahan. Namun, hubungan antara Anthony dan Marcia tidak berjalan lancar. 2 tahun setelah mereka mengadopsi Calista, Marcia mengambil tindakan hukum terhadap Anthony. Dia menghadapi masalah kemarahan yang semakin memburuk dan merasa khawatir bahwa Anthony bisa melukai dirinya atau anak-anak mereka. Sepertinya, Norma benar tentang kekhawatirannya terhadap Anthony. Nampaknya, ketika Marcia mengajukan perintah perlindungan terhadap suaminya, Marcia melukiskan dalam suratnya tentang hubungannya dengan suaminya bahwa dia tidak hanya mengalami kekerasan secara verbal, tetapi juga sering mengalami kekerasan fisik dan dia sangat tidak stabil secara emosional. Anthony telah didiagnosis menderita depresi, gangguan defisit perhatian, dan gangguan bipolar, namun menolak untuk mengambil obat yang diresepkan. Sebaliknya, dia membiarkan kesehatan mentalnya memburuk. Dia juga kesulitan mempertahankan pekerjaan dan menghabiskan uangnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya. Sikapnya selalu dipenuhi kemarahan, dan ketika kemarahannya mencapai puncak, dia sering kali melakukan serangan fisik. Pada suatu kejadian, dia merusak jendela. Dia memaksa Marcia melakukan hal yang tidak diinginkan tanpa mempedulikan persetujuan Marcia. Yang paling mengganggu Marcia adalah ketertarikan Anthony pada hal-hal yang tidak biasa. Salah satu hobinya adalah mengumpulkan bangkai binatang dari jalan, kemudian memprosesnya. Pada tanggal 28 Juni tahun 1999, pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan untuk Marcia terhadap Anthony. Namun, hanya 2 bulan kemudian, perintah tersebut dicabut. Anthony dan Marcia tetap menjalin hubungan dan terus berusaha membesarkan anak-anak mereka bersama. Marcia bukanlah satu-satunya yang mengalami kesulitan akibat perlakuan Anthony, dan meskipun apa yang dia klaim dalam suratnya, Marcia tampaknya tidak menjadi korban sepenuhnya. Putri tertua pasangan ini, Calista, memiliki kehidupan yang sulit. Dia didiagnosis berada dalam spektrum autisme dan juga menghadapi tantangan dengan pika, sebuah gangguan makan yang membuatnya memiliki keinginan untuk memakan benda-benda yang tidak dapat dimakan. Namun, masalahnya adalah bagaimana Marcia dan Anthony memperlakukan Calista di rumah.
teman-teman sekolah dan guru-guru Kalista merasa khawatir dan prihatin dengan apa yang dia ceritakan tentang kehidupan di rumahnya. Kalista sering terlihat tidak bersih karena jarang mandi dan harus mengenakan pakaian yang kotor. Terkadang, dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia terikat di tempat tidurnya. Dia sering mengalami perlakuan kasar dan dipaksa pergi ke kamar mandi dengan ember daripada menggunakan toilet. Kemudian, hak Kalista untuk bersekolah dicabut ketika keluarganya memutuskan untuk melakukan homeschooling dan dia berhenti bersekolah. Itu adalah satu-satunya waktu di mana Kalista dapat berinteraksi dengan orang lain dan merasa seperti anak normal. Yang lebih penting, itu adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mencari bantuan dan berbicara kepada orang lain tentang apa yang dia alami. 15 laporan pelecehan telah dibuat oleh individu yang telah berbicara dengan Kalista, termasuk Ibu Anthony, Susan Langdon. Meskipun CPS atau Child Protective Services terlibat, Kalista tetap diawasi oleh keluarganya. Beberapa detail dari laporan pelecehan yang telah disampaikan kepada CPS mencakup bahwa Kalista hampir tidak pernah diizinkan meninggalkan rumah atau bermain dengan saudara-saudaranya. Ketika dia diberi izin untuk pergi keluar, seringkali dia harus duduk di teras depan, membungkuk dengan kepala di antara kedua lututnya. Dia diperlakukan dengan sangat buruk, menerima porsi makanan yang jauh lebih kecil daripada saudara-saudaranya atau orang tuanya. Dia juga dipaksa untuk makan malam di lantai, bukan di meja seperti anggota keluarga lainnya. Ketika dia tidak dalam pembatasan fisik, dia juga menghadapi tekanan psikologis untuk tetap berada di satu tempat. Orang tuanya bahkan menggunakan selotip untuk menandai sebuah kotak kecil di lantai yang harus dia patuhi. Di beberapa waktu lain, dia dipaksa berdiri dengan hidungnya menyentuh selotip yang ditempelkan di dinding. Terkadang, selotip itu ditempatkan sangat tinggi, membuatnya harus berdiri dalam posisi yang tidak nyaman selama berjam-jam. Bibi Kalista, Valerie Springer, telah membuat beberapa laporan kepada CPS ketika Kalista masih berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Laporan pertama terjadi ketika Valerie melihat bahwa bibir Kalista berdarah, dan yang kedua terkait dengan luka bakar di tangan Kalista yang tidak pernah diobati. Pada tahun 2001, laporan anonim mencatat pernyataan yang dibuat oleh Marsha Springer tentang Kalista. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Marsha merencanakan untuk menempatkan Kalista di dalam sistem pengasuhan ketika Kalista berusia 12 tahun. Tetapi ia berharap Kalista akan meninggal sebelum mencapai usia tersebut. Salah satu individu yang prihatin melaporkan Anthony dan Marsha kepada CPS menerima balasan dari agensi tersebut yang menyatakan, "Pemberitahuan ini dikirimkan untuk memberitahu Anda bahwa pengaduan Anda tentang pelecehan atau penelantaran anak belum diterima untuk diselidiki. Alasannya adalah, tuduhan tersebut pada dasarnya merupakan kejadian yang sama dengan tuduhan yang sebelumnya dilaporkan dan diselidiki." Dengan kata lain, ketika CPS menerima laporan kedua tentang pelecehan yang sama, yang pada dasarnya mendukung laporan pertama, mereka menganggapnya tidak perlu lagi untuk penyelidikan lebih lanjut. CPS juga menyadari bahwa orang tua Kalista secara rutin melakukan pembatasan fisik terhadapnya dan memberikan nasihat agar mereka tidak melanjutkannya sebagai tindakan disiplin. Suatu ketika, seorang pekerja CPS bernama Patricia Skelding pernah memberikan saran kepada Anthony dan Marsha, yaitu, jangan meremehkan resiko kebakaran di rumah. Hal ini dikarenakan kondisi di mana Kalista sering kali diikat dapat membuatnya sangat rentan dalam situasi kebakaran, sesuatu yang seharusnya jelas bagi sebagian besar orang. Namun,
Anthony dan Marcia mengabaikan saran tersebut dan terus mengikat Kalista di tempat tidurnya selama berjam-jam. Dalam laporan investigasinya, Patricia menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Kalista telah mengalami pelecehan atau penelantaran. Meskipun demikian, ia sangat prihatin dengan apa yang ditemui di rumah keluarga Springer. Ternyata, tindakan mengikat seorang anak di tempat tidurnya tidak dianggap sebagai bentuk pelecehan. Dalam salah satu bagian laporannya, Patricia menyatakan, "Saya merasa sangat tidak nyaman dengan cara Kalista diperlakukan dan dijadikan sebagai target. Saya hanya berharap bahwa semua ini benar-benar diperlakukan demi perlindungan Kalista. Saya mencoba meyakinkan Marcia untuk membiarkan Kalista memiliki sikat gigi dan pasta gigi yang bisa diawasi. Tampaknya hal ini sangat penting bagi Kalista, namun Marcia menolak permintaan tersebut dan Kalista memaksa Marcia menarik rambutnya." Kalista mengulangi insiden ini beberapa kali, meskipun ia terkenal suka berimajinasi dan sering tidak dapat dipercaya. Akhirnya, versi ceritanya berbeda dengan yang dikatakan oleh Marcia. Sulit untuk mengkonfirmasi kehilangan rambut dengan melihat ada rambut kepalanya. Orang tua Kalista menggunakan alat untuk mengikatnya di tempat tidurnya. Anthony mengklaim bahwa alat yang sama digunakan di panti jompo untuk mengingatkan staf jika pasien turun dari tempat tidur. Saudara-saudara Kalista bersaksi bahwa mereka tidak pernah menyaksikan ibu mereka, Marcia, melakukan kekerasan fisik seperti memukul atau mencabut rambut Kalista atau berperilaku kasar terhadapnya. Mereka menggambarkan Marcia sebagai sosok yang sabar terhadap Kalista. Namun, tidak ada bukti yang memadai untuk membuktikan penelantaran atau pelecehan. Setelah menyelesaikan laporan tersebut, Patricia tampaknya mengubah pendiriannya dan menambahkan pernyataan yang menunjukkan bahwa Kalista adalah anak yang sangat rentan dan berisiko menjadi sasaran pelecehan karena kekurangan kepercayaan pada dirinya. Namun, atasannya tetap menyimpulkan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan penelantaran atau pelecehan, sehingga kasus Kalista Springer ditutup. Baru 4 tahun setelah penyelidikan oleh Patricia Skelding, pelecehan yang dialami Kalista muncul ke permukaan pada tanggal 27 Februari tahun 2008. Pada saat itu, Kalista berada di dalam kamar tidurnya dengan resleting yang terikatkan di tempat tidur dengan mengenakan rantai anjing yang berat di pinggangnya. Di lantai bawah, Marcia sedang sibuk melakukan pekerjaan rumah ketika dia mencium bau asap yang kuat. Meskipun mengira itu berasal dari penyedot debu yang ia gunakan, ia mematikannya, tetapi bau asap tetap ada. Marcia pergi ke dapur untuk menyelidikinya dan menemukan bahwa rumah mereka dalam kebakaran. Anggota keluarga dan anjing mereka keluar dari rumah satu persatu. Meskipun mereka sadar bahwa Kalista masih terikat di tempat tidurnya, tidak ada yang melakukan tindakan apapun, bahkan ketika rumah mereka terbakar. Mereka berhasil menyelamatkan anjing mereka, tetapi Kalista ditinggalkan. Pada malam itu, Anthony memberikan pernyataan kepada wartawan tentang Kalista. Tampak terkejut dan menggambarkan putrinya sebagai seseorang yang suka menggambar, melukis, dan mewarnai. Dia juga mengusulkan agar keluarga itu pindah keluar kota untuk pulih dari tragedi tersebut. Pada saat itu, penyelidik belum menyadari bahwa Kalista telah diikat dan dibiarkan mati dalam kondisi yang sangat mengerikan. Tubuh Kalista ditemukan di tempat tidur. Api tidak berhasil merusak bukti yang terkait dengan rantai anjing dan ikatan resleting yang terikat pada tubuh Kalista, meskipun panas api melelehkan beberapa plastik. Tubuhnya tidak terlindungi oleh selimut atau spray, bahkan tempat tidurnya tidak memiliki bantal.
Kematian Kalista terjadi secara perlahan dan menyakitkan karena terpapar asap. Tak lama setelah kejadian itu, dua saudara tiri Kalista yang berusia 12 dan 14 tahun diambil dari perawatan Anthony dan Marcia dan ditempatkan di panti asuhan, sementara di mana mereka dirawat oleh anggota keluarga. Yang mengejutkan, setelah persidangan, Departemen Layanan Kemanusiaan Michigan memutuskan bahwa pilihan terbaik bagi saudara perempuan Kalista adalah mengembalikan mereka kepada orang tua mereka. Untungnya, seorang hakim tidak setuju dengan keputusan tersebut, dan kedua gadis itu tetap tinggal di panti asuhan. Meskipun begitu, Anthony dan Marcia diperbolehkan untuk melakukan kunjungan yang diawasi dengan anak-anak mereka yang tersisa. 6 bulan kemudian, Marcia memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan dakwaan penelantaran dan penganiayaan anak yang dihadapinya. Penting untuk dicatat bahwa dakwaan ini tidak terkait dengan perannya dalam kematian Kalista. Namun, Anthony menolak untuk mengakui bahwa ia pernah menelantarkan atau melakukan pelecehan terhadap Kalista. Ia bersikeras bahwa karena Kalista memiliki autisme, ia cenderung melarikan diri dari rumah di tengah malam, sehingga keluarga harus menggunakan sistem alarm untuk memantau keberadaannya. Menurut Anthony, mereka hanya mengikatnya sebagai tindakan perlindungan terhadap dirinya sendiri, terutama setelah alarm rusak. Polisi tidak dapat membuktikan bahwa Anthony mengetahui bahwa Kalista terikat di tempat tidur pada saat kebakaran terjadi, karena Anthony tidak berada di rumah saat itu. Pada bulan September, 7 bulan setelah kebakaran, Anthony memberikan dokumen kepada pengadilan yang mendukung klaimnya bahwa tidak ada pelecehan atau penelantaran yang menyebabkan kematian Kalista. Dia mengutip bahwa para profesional telah menyatakan bahwa putrinya memiliki kontrol impuls yang sangat terbatas dan bahwa gangguan pikirnya pernah membuatnya melukai dirinya sendiri dengan mencoba memakan benda-benda seperti silet. Salah satu pernyataan yang sangat mencerminkan perasaan sebenarnya tentang Kalista datang dari Anthony. Dia menyatakan bahwa hasil terbaik untuk Kalista adalah tinggal di fasilitas perawatan setelah ia mencapai usia dewasa, dan bahwa ia meragukan kemampuan Kalista untuk menghadapi kehidupannya. Meskipun Anthony menyangkalnya, ia dan Marcia dihadapkan pada tuduhan penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak pada bulan Desember tahun 2008. Kurang dari 2 bulan kemudian, jaksa penuntut John McDonough mengkaji ulang kasus tersebut dan memutuskan bahwa tuntutannya lebih serius diperlukan. Saat ini, Anthony dan Marcia menghadapi tuduhan penyiksaan dan pembunuhan berencana. Jika terbukti bersalah dalam pengadilan, mereka menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Dalam persidangan tersebut, lebih dari 80 saksi memberikan kesaksian. Guru-guru Kalista yang masih ingat gadis tersebut sebelum ia ditarik dari sekolah umum, membantah pernyataan Anthony bahwa Kalista memiliki cacat parah dan tidak akan pernah mampu berfungsi dalam kehidupan. Mereka menegaskan bahwa Kalista tampak relatif normal dengan sedikit masalah yang terkait dengan autismenya. Dia berhasil berprestasi di sekolah, mampu membaca dan menulis. Seorang petugas polisi juga mencatat bahwa keputusan Anthony dan Marcia untuk melakukan homeschooling untuk Kalista disebut sebagai upaya untuk menjauhkannya dari sorotan publik. Salah satu teman Kalista dengan lantang membacakan surat yang dikirim Kalista kepadanya. Surat ini ditulis dengan krayon merah. Berbunyi, "Saya ingin mengeluh kepada ibu tiri saya tentang perlakuannya yang berbeda terhadap saya. Saya diikat di tempat tidur dengan tali plastik. Rantai itu harus saya simpan di bawah selimut saya. Saya merasa seperti dimasukkan ke dalam kubur. Dan ketika dia memaksa aku tidur, saya merasa sangat sedih
dan mulai menangis. Anthony selalu menggambarkan Kalista sebagai remaja dengan disabilitas berat yang bertingkah seperti anak kecil dan memiliki sedikit pemikiran rasional. Surat ini, di mana Kalista dengan jelas mengakui bahwa dia dilecehkan dan merasa seperti dimasukkan ke dalam kubur, memberikan wawasan yang tidak biasa tentang cara pandang Kalista terhadap situasinya. Tampaknya, dia menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, tetapi merasa tidak berdaya. Menanggapi surat ini, Anthony membantah bahwa surat tersebut ditulis oleh putrinya dengan alasan bahwa dia tidak bisa mengeja kata mengeluh, dia tidak bisa menulis dengan tulisan sambung, dan kata ibu tiri tidak pernah ada dalam keluarga kami. Ibu dari teman Kalista yang lain mengatakan kepada juri bahwa dia telah 2 kali melaporkan pelecehan kepada CPS setelah melihat memar di lengan Kalista. Kalista juga mengatakan kepada Beth bahwa dia seringkali tidak diberi makan di rumah. Ketika Beth menawarkan pisang untuk dibawa pulang, Kalista menolak, takut orang tuanya akan melihat kulitnya dan memberinya masalah. Dia mengatakan kepada Beth bahwa dia hanya bisa membawa pulang apel, karena dia bisa menyembunyikannya dari orang tuanya dengan cara memakan bagian tengahnya. Selama persidangan, seorang anggota jaksa penuntut menunjukkan salah satu rantai yang digunakan untuk mengikat Kalista pada malam itu masih dengan dasi yang terpasang. Selain diikat ke tempat tidur, ternyata Kalista juga dibius. Seorang pemeriksa medis menjelaskan kepada juri bahwa hasil otopsi Kalista mengungkapkan bahwa dia telah diberikan setidaknya 6 tablet Benadryl, jauh di atas dosis aman yang biasanya adalah 1-2 tablet. Overdosis Benadryl bisa menyebabkan gejala seperti kebingungan, kantuk berlebihan, halusinasi, dan bahkan kejang atau kematian. Dengan dosis obat yang tinggi dalam tubuhnya, ada kemungkinan bahwa meskipun Kalista tidak diikat, dia tidak akan mampu melarikan diri dari kebakaran tanpa bantuan. Anthony mengakui memberi putrinya dosis tinggi Benadryl dengan tujuan membuatnya tertidur. Argumen pembela berpusat pada klaim yang sama yang sudah lama diajukan oleh Anthony sejak kebakaran terjadi, bahwa Kalista tidak pernah disiksa dan ikatan yang digunakan hanyalah untuk melindunginya. Bukti-bukti yang mereka ajukan mencakup riwayat Kalista yang suka melarikan diri dari rumah dan berkeliaran di jalanan di tengah malam, termasuk insiden di mana gangguan makan Pika diduga memaksa dia untuk mencoba memakan benda-benda seperti pisau cukur, paku, dan pulpen. Pembela juga mencoba mengklaim bahwa Kalista pernah melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, meskipun klaim ini tidak pernah dapat diverifikasi. Namun, pendapat dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut berbeda. Meskipun Kalista pernah terlibat dalam perilaku buruk dalam hal-hal kecil seperti mencuri di sekolah, dia selalu mengembalikan barang yang dicurinya ketika diminta. Seorang konselor sekolah menyatakan kepada pengadilan bahwa dia yakin Kalista mencuri untuk mendapatkan perhatian dan akan tersenyum lebar ketika ada orang yang memperhatikannya. Suatu kali, Kalista bahkan mengungkapkan keinginannya untuk memiliki keluarga baru dan lebih banyak teman. Meskipun terlibat dalam tindakan pencurian kecil, staf sekolah yang memberikan kesaksian setuju bahwa Kalista biasanya berusaha keras dan berprestasi di sekolah. Anthony terus menghindari tanggung jawab dan malah menyalahkan jaksa penuntut dan layanan perlindungan anak Michigan atas nasib keluarga Springer yang buruk, menyebut mereka sebagai kambing hitam. Untungnya, Marcia tidak mencoba melemparkan kesalahan pada orang lain selain dirinya dan Anthony. Dia mengatakan, Kalista adalah putri saya dan itu adalah sebuah kecelakaan. 2 anak perempuan saya yang lain dan suami saya telah melalui neraka sejak putri saya meninggal. Saya akan membawa hal ini seumur hidup saya dan saya sangat menyesal.
Dia mengakui bahwa dia yang mengikat Kalista di tempat tidur beberapa kali dan mengatakan bahwa terkadang dia melakukannya agar bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Dalam pernyataan terakhir di pengadilan, pengacara Anthony dan Marcia menyatakan, "Saya pikir mereka membuat kesalahan. Mungkin dalam cara mereka mencoba menangani situasi ini, tetapi situasi dengan Kalista adalah nyata dan harus ditangani dengan cara tertentu. Kita bisa berdebat, apakah ada cara yang lebih baik? Mungkin memang ada. Saya rasa masalah utamanya adalah masyarakat mengetahui hal ini, Departemen Layanan Kemanusiaan Michigan mengetahui hal ini, dan tentu saja sekolah-sekolah mengetahui hal ini. Apakah mereka harus bertanggung jawab atas hasil yang sangat disayangkan ini? Ya." Juri mencapai kesimpulan mereka pada tanggal 22 Februari tahun 2010. Anthony dan Marcia Springer dinyatakan bersalah atas penyiksaan dan pelecehan terhadap anak, tetapi tidak bersalah atas pembunuhan Kalista. Anthony Springer dihukum minimal 25 tahun penjara atas penyiksaan, serta 10 tahun atas pelecehan terhadap anak. Marcia dihukum 19 tahun untuk penyiksaan dan minimal 8 tahun untuk kekerasan terhadap anak. Hakim menjelaskan alasan memberikan hukuman yang lebih berat kepada Anthony dengan mengatakan bahwa dia membuat keputusan ini karena Anthony yang merantai Kalista di tempat tidurnya. Menurut pendapat hakim, Anthony adalah biang keladinya dan Marcia hanya mengikuti perintah. Sebuah laporan pemerintah mengenai kegagalan CPS untuk memindahkan Kalista dari hak asuh orang tuanya berbunyi, Kalista berada dalam bahaya sebelum investigasi. Kalista terus menghadapi bahaya yang sama setelahnya. Pada akhirnya dia meninggal karena bahaya itu. Kalista Springer gagal berulang kali. Terlepas dari tingkat keparahan disabilitas dan masalah perilakunya, jelas dari pernyataan para saksi bahwa ia adalah seorang gadis remaja yang memiliki teman, hobi, dan minat. Kalista disia-siakan oleh CPS yang tidak mampu membuktikan pelecehan meskipun ada penyelidikan yang menyedihkan tentang kehidupan rumahnya. Dia selalu terabaikan setiap kali laporan tentang kehidupan rumah tangganya diabaikan. Namun, yang terpenting, Anthony dan Marcia Springer adalah yang membuat Kalista terlupakan. Mereka berperilaku dengan kejam, dan karena itu, seorang gadis remaja harus kehilangan nyawanya.